Perkenalkan, nama saya Teresia Febriana Kristi Tias Utami, Magister Terapan Keperawatan. Saya dosen pada jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi terkait sertifikasi dosen bidang pengajaran, dan mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah keperawatan gawat darurat. Sebelum masuk ke dalam perkuliahan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah MKMK 10 dan terdiri dari 4 SKS. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini adalah konsep dasar medis dan konsep asuhan keperawatan dan sejumlah kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan, trauma, serta medikal. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini, yang pertama, CPL yang pertama adalah memberikan asuhan keperawatan pada kondisi biasa dan kondisi kegawat daruratan bencana dengan memperhatikan aspek geopsikososial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pada individu, keluarga, dan kelompok sesuai dengan kode etik keperawatan yang dilangsungkan secara bertanggung jawab. Lalu CPL yang kedua adalah memberikan pendidikan dan konseling kesehatan berdasarkan teori komunikasi dalam asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan kanker, jantung, kesehatan otak, stroke, urologi, DM, serta berperan aktif dalam interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan klien dan keluarga. Lalu CPL yang ketiga adalah menerapkan asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah kanker, jantung, kesehatan otak, stroke, urologi, DM dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan pada pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif sesuai etik profesi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diformulasikan ulang secara selaras dan spesifik pada mata kuliah. Untuk CPMK yang pertama, yaitu mampu melaksanakan konsep dasar, tren dan isu, evidence-based practice, prinsip utama pertolongan korban, dan bantuan hidup dasar dalam keperawatan gawat darurat. Untuk CPMK yang kedua, mampu merencanakan asuhan keperawatan pada kasus gawat darurat dengan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah kegawat daruratan berbagai sistem tubuh. CPMK yang ketiga adalah mampu membuat pola berbagai prosedur tindakan kegawat daruratan. Berikutnya media pembelajaran yang digunakan yaitu tatap muka secara langsung, yang kedua adalah pembelajaran melalui Zoom meeting, dan yang ketiga praktikum di laboratorium. Pada awal perkuliahan disampaikan bahan kajian dan bobot penilaian mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan perspektif keperawatan gawat dan darurat. Yang kedua, tren dan isu dalam keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, aspek legal dalam keperawatan gawat darurat. Yang keempat, isu end of life di keperawatan gawat darurat. Yang kelima, konsep evidence-based practice dalam keperawatan gawat darurat. Yang keenam, peran dan fungsi perawat gawat darurat. 7. Efek kondisi kegawat daruratan pada pasien dan keluarga. 8. Sistem pelayanan gawat darurat. 9. Pengkajian primer dan sekunder. 10. Prinsip utama pertolongan korban gawat darurat. 11. Penilaian korban atau triase. 12. Konsep pelaksanaan bantuan hidup dasar atau basic life support pada dewasa, anak, dan bayi. 13. Mekanisme trauma. 14. Asuhan keperawatan kegawat daruratan, shock, trauma abdomen, trauma muskuloskeletal, kegawat daruratan obstetrik, overdosis, dan keracunan. 15. Upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah kasus kegawat daruratan sistem tubuh. 16. Masalah kegawat daruratan pada pasien dengan masalah kanker, jantung, dan kesehatan otak, stroke, urologi, DM, serta lain-lain. 17. Prosedur tindakan kegawat daruratan. Pertemuan sejumlah 16 kali termasuk UTS dan UAS sesuai dengan bahan kajian. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini, untuk UTS 30%, UAS 40%, praktikum 15%, tugas 10%, dan kehadiran 5%, sehingga total bobot keseluruhan adalah 100%. Mata kuliah keperawatan gawat darurat memiliki referensi sebagai berikut, di antaranya
Fokus utama pembaruan pedoman American Heart Association Update 2017 untuk bantuan hidup pediatrik dan dewasa dan kualitas CPR. Lalu yang berikutnya adalah Basic Life Support tahun 2021 karya Diski. Kemudian American College of Emergency Physicians tahun 2016 terkait International Trauma Life Support atau ITLS for Emergency Care Provider 8th edition. Lalu beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, salah satunya adalah integrasi penelitian saya pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini. Yang pertama adalah penelitian terkait effect of positioning on bleeding complication and low back pain after diagnostic coronary angiography in patient with coronary heart disease in an integrated healthcare center in Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah dengan judul penelitian perbedaan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa dan peritoneal dialisa di ruang hemodialisa RSUD Dr. Muardi. Untuk yang selanjutnya adalah luaran penelitian yang berjudul The Effect of Tabletop Disaster Simulation (TDS) on Improving Community Preparedness in Facing Tsunami Disaster. Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh respon time terhadap penerapan Public Safety Center atau PSC 119 di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya juga digunakan buku ajar dengan ISBN 9786342045459 yang berjudul Tabletop Disaster Simulation sebagai media edukasi kesiapsiagaan bencana. Untuk buku ajar ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan tujuan memberikan panduan pembelajaran berbasis simulasi tabletop disaster pada mahasiswa keperawatan. Dan yang berikutnya adalah integrasi pengabdian pada mata kuliah ini. Untuk pengabdian masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Simulasi Bantuan Hidup Dasar atau PHD pada Adaptasi Kebiasaan Baru COVID-19 di Kampung Koya Barat. Selanjutnya kita akan melihat proses pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan tema Bantuan Hidup Dasar atau Basic Life Support. Setelah kita melihat penjelasan tentang deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan prodi, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, bobot penilaian, dan referensi mata kuliah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak terkait dan semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Basic Life Support ya, atau nama lainnya bantuan hidup dasar. Tapi sebelum kita mulai, presensi dulu ya. Oke. Jadi Ibu akan presensi kalian melalui siakat. Ibu akan panggil satu-satu. Alfonsina, hadir Ibu. Aprilia, hadir Ibu. Aurum, hadir Ibu. Cantika, hadir Ibu. Deborah. Oke, terima kasih untuk presensinya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sebelumnya kita membahas tentang penanganan awal pada pasien dengan gawat darurat. Berdasarkan pembahasan itu, kita akan sedikit mereview kembali. Jadi bagaimana sih cara kita menilai kondisi pasien dalam keadaan darurat? Dan tindakan awal apa yang seharusnya kita lakukan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rosalia Rumansara. Saya akan memberikan pendapat saya tentang penilaian dasar mengenai pasien gawat darurat. Jadi ada 3 penilaian terhadap pasien gawat darurat. Yang pertama yaitu penilaian awal atau biasa dikenal dengan primary survey. Itu ada biasa penilaiannya tuh dikenal dengan ABCD. Yang pertama A-nya itu airway atau jalan nafas, kemudian yang kedua ada breathing atau
pernapasan, di situ kita menilai pernapasan pasien. Kemudian yang C itu circulation, itu berhubungan dengan tanda-tanda vital. Kemudian yang D berhubungan dengan disability atau fungsi saraf, kemudian tingkat kesadaran pasien. Kemudian yang I-nya itu exposure atau pemeriksaan menggunakan head to toe. Penilaian yang kedua yaitu ada penilaian secondary survey. Secondary survey ini ada 6 penilaian. Yang pertama yaitu SIM and symptom, itu kita menanyakan keluhan utama pasien, kemudian tanda dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang kedua ada riwayat alergi. Pasien itu alergi terhadap mungkin makanan atau udara. Kemudian yang ketiga itu ada medikasi atau riwayat pengobatan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada past illness, itu riwayat penyakit penyakit sebelumnya. Kemudian yang berikutnya last meal atau pasien itu makan minumnya terakhirnya apa. Kemudian yang terakhir ada event leading, itu peristiwa sebelumnya. Kemudian jika kita mendapatkan pasien, yang ketiga tuh kalau pasiennya tidak responsif dan pasiennya tidak bernafas, kita akan melakukan tindakan RGP atau resusitasi jantung paru. Oke, good, Rosa, luar biasa. Nah, selanjutnya kita mau bahas ini ya, topik untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang penilaian awal dalam keadaan darurat. Lalu yang kedua, langkah-langkah dasar dari BLS, termasuk pemberian CPR dengan penggunaan AED ya. Nah, kemudian tujuan utama dari BLS dan juga banyak lagi yang akan kita dalami dalam materi hari ini. Jadi sudahkah siap teman-teman, adik-adik semua? Siap. Oke. Ibu izin berdiri ya. Jadi kita akan membahas materi kita tentang basic life support atau bantuan hidup dasar. Nah, kita menggunakan guideline dari American Heart Association ya. Nah, untuk update-update-nya yang pertama itu adalah bisa dilakukan oleh penolong awam. Pernah nggak teman-teman itu melihat bahwa tidak hanya tenaga medis saja yang melakukan bantuan RJP? Pernah. Contohnya siapa yang pernah melakukan? Pemadam kebakaran. Ada juga TNI. Ya, jadi masyarakat awam pun itu juga sekarang diberikan pelatihan CPR ya. Jadi tidak terlatih, kemudian ada terlatih untuk CPR kompresi dada saja atau nama lainnya hands only CPR ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ada pasien dengan serangan jantung mendadak, lalu kita paham tentang bantuan hidup dasar, kita melakukan pertolongan, akan tetapi kita ini sedang tidak membawa alat medis yang lengkap ya. Jadi kita tetap wajib memberikan bantuan CPR only atau compression. Ya, jadi ada cara kita buat cepat menghafal terkait dengan alur dari pemberian bantuan hidup dasar ini ya. Kalau kita nanti ketemu pasien henti jantung ya, tapi tidak ada nadi ya, tidak ada nadi, itu kita bisa pakai D, R, A, P, C, A, B, drop cok ya. Jadi apa sih itu? Nanti kita akan kupas satu-satu. Kemudian kalau misalnya pasien itu masih ada nadi tapi tidak ada nafas ya. Kalau pasiennya ada nadi tapi tidak ada nafas, itu berubah menjadi D, R, A, P, ABC, ABC. Kalau tadi ketika dia henti jantung, berarti kita selamatkan apanya? Sirkulasi. Makanya dia CAB. Kemudian ketika dia itu sudah ada nih tadi, tapi nafasnya nggak ada,
Berarti kita harus memberikan apa? Bebaskan jalan nafas kan? Berarti kita berubah menjadi ABC. Nah, itu rangkaiannya. Nah, bagaimana sih menurut kalian itu D itu apa? D itu apa? Seperti ada pendapat yang lain? D itu apa? Ketika kita ketemu nih pasien henti jantung gitu, ya, tidak ada nafas, tidak ada nadi. Kita ketemu pertama pasien D, kira-kira kita ngapain dulu di D? D? Danger. Danger itu bagaimana? Dia 3A. Aman. Kita mau menolong pasien itu perlu kita aman juga. Amankan pasien dan juga amankan lingkungan. Ya. Jadi dengan kita, jadi D yang pertama tadi danger ya, yang di awal ya. Itu kan nama lain dari bahaya. Nah, kita mau menolong pasien, masa kita membahayakan diri kita? Tidak kan? Jadi kita perlu mengidentifikasi bahayanya dulu. Nah, lalu itu people ya, patient and bystander for infection disease violence. Kemudian environment ya. Jadi di situ kalian lihat di gambar bahwa pasien itu ada di lokasi kejadian bencana ya. Ya. Kiranya kalau misalnya kamu mendapati pasien di tempat yang tidak aman, berarti kamu gimana? Amankan dulu. Yang satu di korban kecelakaan ya. Kalau dia tiba-tiba bukan korban kecelakaan. Pasien yang tiba-tiba mengalami serangan jantung mendadak, tidak sadar, jantungnya pas enggak pas banget itu, maksudnya pas di tengah jalan gitu. Kira-kira kamu mau langsung di tengah jalan begitu atau diamankan dulu? Diamankan dulu di tempat yang di tempat yang aman dan juga di alas yang datar ya, rata. Apa tadi yang kedua? Yang kedua apa? R. Apa itu R? Kira-kira R. Halo. Respons. Good. Ya. Jadi kita perlu merespon ya, penyintas. Apa saja sih yang harus dikaji? Kaji ini ya, A, V, P, O ya. A, alert. Kalau masih nggak sadar dengan verbal, kita lakukan dengan rangsang nyeri ya. Dengan rangsang nyeri kita bisa tes dia dipencet ya, atau mungkin di sternumnya ya, dan atau di tempat-tempat yang sekiranya ketika diberikan nyeri itu berespon. Ketika dia masih tidak lagi berespon, berarti kan dia unresponsive. Apa A? Active EMS atau emergency medical service. Ya. Jadi kita perlu, kalau tadi sudah jelaskan bahwa di rumah sakit ada yang namanya code blue system. Tapi kalau kita ada di pre-hospital ya, di luar rumah sakit, berarti kan kita perlu panggil bantuan, entah itu telepon PSC 119. Lanjut? Lanjut apa? C apa? Circulation. Ya. Kita berikan circulation dengan apa? Berikan compression. Ada ketentuannya kita dalam memberikan compression ya. Menurut guideline-nya ya, harus kita kecepatannya itu kurang lebih 100 sampai 120 kali per menit ya. Lalu tempat kompresinya itu ada di setengah bawah sternum. Tahu sternum? Sternum di sini ya. Di sternum, mid sternum ya. Kemudian kedalamannya ya, untuk adult itu 5 sampai 6 cm. Lalu chest compression
itu sebanding dengan chest recoil. Ya. Perbandingan compressionnya itu breathing, ya, compression dengan breathing itu 30 banding 2. Jadi 30 kali kompresi banding 2 kali ventilasi. Lalu posisi tangannya harus tegak lurus. Makanya ketika kita memberikan bantuan itu ininya tuh tidak harus lurus ya. Jangan bertumpu di begini nih. Nah, kalau begini tidak optimal, kedalamannya pun pasti tidak akan optimal. Jadi harus tegak lurus. Ya. Kemudian lakukan ini selama kurang lebih 2 menit atau kurang lebih sekitar 5 siklus ya. Nanti setelah 5 siklus kita akan evaluasi dan cek lagi ya breathing, nadi begitu. Jadi kalau belum 5 siklus jangan dulu stop ya, dievaluasi dulu. Nah, ini kalau kita lihat beberapa tindakan untuk kita menangani pasien dengan sumbatan ya, adanya sumbatan itu macam-macam, beda-beda ya. Kalau kita ketemu pasien yang sadar, kalau kita mau membebaskan jalan nafas nih, misal kamu makan bakso, keselak baksonya, kamu pasti akan rasanya engap, terus kemudian kayak mau menangis, terus kamu nggak bisa napas, terus kamu panik begitu nggak? Iya. Jadi kita bisa melakukan Heimlich manuver. Nah itu seperti gambar ya, bahwa kita bisa membantu pasien ya untuk kita berikan untuk mengeluarkan sumbatannya dengan Heimlich manuver jika pasiennya sadar. Kalau pasiennya tidak sadar, kita bisa berikan abdominal thrust ya. Jadi pasien itu terbaring, kemudian kita berikan hentakan itu ya. Nah, di itu yang di gambar kedua, abdominal thrust. Lalu jika pasiennya itu hamil, apakah abdomennya kamu tekan? Iya. Yang brojol apa? Iya. Jadi kalau dia hamil jangan diberikan abdominal thrust ya, tapi lakukan chest thrust. Di atasnya abdomen ya, di tap gitu ya. Kalau misalnya sumbatannya kelihatan, jadi pas kita mau nolong pasien itu kan kita lihat, diperhatikan. Kalau pasien ini kembali lagi ya ke pasien yang tidak sadar tadi, bahwa kita cek dulu nih di area mulutnya, hidungnya atau apa itu ada sumbatan enggak? Sumbatannya berupa benda padat ataukah benda cair ya. Terus kemudian kalau misalnya dia ada sumbatan dan sumbatannya kelihatan ya, kita bisa melakukan pakai teknik sapuan jari ya. Kalau kamu nggak keluarkan, iya itu akan tetap terhambat. Bagaimana kita mau memberikan ventilasi ketika jalan nafasnya tertutup ya. Jadi bebaskan dulu ya. Kalau untuk bayi ya, nah ini kita masih seputaran RW ya. Kalau untuk bayi itu ada teknik dengan back blow dan juga dengan chest thrust ya. Kalau untuk back blow ya berarti kan back itu ya Pak? Ya. Sering ya lihat ya di sosmed ya, ada bayi yang tersedak atau apa langsung dibeginikan kan? Iya, kalau posisi telentang aduh lewat ya. Jadi dia harus dilakukan tindakan segera. Kalau yang kedua bisa dengan chest thrust ya. Sama juga ya dia tapi begitu dikeluarkan ya, posisinya begini nih. Bukan begini, malah semakin ya. Jadi itu terkait dengan nah setelah setelah A yang terakhir breathing ya. Bisa gunakan BVM tadi ya, dan juga atau disposable face shield, pocket mask ya. Jadi ada beberapa macam ya untuk kita memberikan bantuan ventilasi. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan dari awal sampai akhir bahwa kesimpulannya yang pertama,
Kesimpulannya? Penilaian cepat. Jadi pastikan keamanannya. Kemudian cek respon pasiennya. Ya. Lalu buka jalan nafas, periksa pernafasannya, dan juga kecepatan cek denyut nadi. Untuk kompresi dada pada pasien adult ya berarti kedalamannya kurang lebih berapa? 5 cm. Lalu kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Untuk bantuan nafasnya tadi berapa? 2 kali plus 2 kali nafas setelah 30 kali kompresi. Tapi kalau nanti sudah dilakukan 30/2 selama 1 siklus, kalian evaluasi pasiennya ada nadi, tidak ada nafas, berarti lakukan rescue breathing. Tadi pemberiannya selama 2 menit ya, 10 sampai 12 kali per menit. Nah, kemudian gunakan AED ya jika tersedia. Lalu ikuti instruksi, ada perintahnya kok, dia nggak bisu ya AED-nya itu. Lalu lanjutkan CPR hingga bantuan medis datang atau pasien menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Berarti kesimpulannya 1. Dihentikannya tadi apa? Dihentikannya pelorong kepala. Kemudian terus oke, good. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Saya Ibu. Oke, silahkan. Ibu, jadi pertanyaan saya, bagaimana jika ada pasien yang mengalami patah tulang rusuk atau fraktur kosta, tapi juga membutuhkan RJP dengan segera? Kira-kira mana yang harus kita prioritaskan? Apakah frakturnya dahulu atau RJP-nya? Oke, bagus ya. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, kita perlu mengutamakan sirkulasinya dulu ya. Nanti cedera tambahannya itu belakangan. Jadi time saving is life saving. Kita menghemat waktu tapi nyawanya selamat. Gitu. Jadi selamatkan dulu dia ya, kardiaknya ya. Tapi kita memberikan bantuannya ya, kita tahu ini pasiennya cedera kosta ya. Bukan terus kita melakukan tekanannya tuh dengan luar biasa. Wah ya. Memang kan harapan dari itu orang tuh kan kalau misal dalam kondisi yang gawat darurat, itu kan cuma punya 3 choice ya. Sembuh, mati, cacat. Ya. Jadi kalau misalnya kita kan menyelamatkan nyawanya dulu. Kita tahu bahwa ketika kita tidak melakukan kompresi lebih dari 10 detik, ya, lewatkan tadi. Nah, kita ketemu dengan pasien itu dia cardiac arrest, tapi dia ada fraktur. Tetap kita dahulukan, kita utamakan, kita selamatkan dulu nyawanya dengan memberikan bantuan kardiaknya, ya. Pertahankan sirkulasinya. Baru nanti resiko yang cedera tambahan itu belakangan. Kan kalau misalnya dia dia cedera. Setelah dia terselamatkan, sudah ada masih ada tanda kehidupan, kan dia bisa lanjut untuk lakukan apa? Lakukan operasi sito untuk penanganan tersebut. Oke, bisa terjawab? Baik, ya, masih ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, saya rasa cukup ya. Nah, selanjutnya kita Ibu ada tugas ya. Tugas untuk kalian, deskripsi tugas secara lengkap Ibu sudah upload di Siakat. Sesi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman ya, sudah aktif dalam perkuliahan hari ini. Kemudian sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik tentang penanganan pasien dengan situasi gawat. Kita cukupkan dulu ya, sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya mendatang ya. Selamat siang.